berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat, merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Ciri-ciri teks fabel adalah sebagai berikut. Pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Kedua, watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Keempat, cerita fiksi yang menunjukkan rangkaian peristiwa kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Kelima, fabel biasanya menggunakan latar alam seperti sungai, hutan, dan sebagainya. Keenam, cerita fabel berisi pesan moral atau kebaikan. Lalu, ciri yang ketujuh, ciri bahasa yang digunakan biasanya berupa kalimat naratif atau peristiwa. Contoh, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Kemudian, ada penggunaan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Ada dua jenis fabel, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Contohnya di rumah atau di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Fabel dengan koda yaitu fabel yang memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Misalnya, sejak kejadian itu penghuni hutan hidup tolong-menolong. Kemudian yang kedua adalah fabel tanpa koda, yaitu fabel yang tidak memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Dengan koda berarti memunculkan koda. Apa itu koda? Yaitu pesan eksplisit pengarang di akhir cerita. Seperti yang kita ketahui, biasanya dalam cerita fabel dimulai dari perkenalan, kemudian beranjak pada munculnya masalah, kemudian dilanjutkan sampai klimaks yaitu puncak masalah, kemudian mulai agak turun untuk mencari resolusi atau solusi dari permasalahan itu. Sampai di sini ternyata ditambahkan lagi oleh pengarang berupa koda, yaitu penjelasan atau pesan eksplisit pengarang di akhir cerita. Berbeda halnya dengan tanpa koda. Mempunyai grafik yang sama, yaitu perkenalan, muncul masalah sampai klimaks, kemudian turun untuk mencari resolusi atau pemecahan masalah, akan tetapi tidak ada penambahan koda atau pesan eksplisit dari pengarang. Itu yang dimaksud dengan tanpa koda. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Struktur fabel. Ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan konflik. Contoh orientasi, siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi merupakan hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks. Berikut adalah contoh komplikasi. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, si kancil sahabatmu." Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapatkan ikan." "Benar-benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Tokoh menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Berikut adalah contoh resolusi. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. "Bagaimana, Cil?" "Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi." "Janji," gajah menekankan. "Sekarang, apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain." "Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Selanjutnya adalah koda. Nah, koda ini boleh ada, boleh tidak. Artinya, tidak semua fabel berisi koda. Koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan tingkah laku pada tokoh dan amanat dari cerita tersebut. Nah, perubahan tingkah laku ini bukan hanya dari jahat ke baik atau dari baik ke jahat. Bisa saja intinya adalah perubahan bagaimana tingkah laku si tokoh di awal berbeda dengan tingkah lakunya di akhir. Misalnya, di awal dia merupakan tokoh yang suka bersedih, tapi di akhir dia tokoh yang riang gembira. Ingat, tidak hanya dari jahat menjadi baik. Berikut adalah contoh koda. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak berhati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik fabel. Yang pertama, tema, yaitu ide atau juga gagasan inti dalam sebuah cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh
atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Yang kedua, tokoh, yaitu orang atau hewan yang menjadi pemeran atau pelaku utama dalam cerita. Ada tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita atau yang menggerakkan jalan cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Yang ketiga, penokohan, yaitu pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis, karakter yang disukai, atau tokoh antagonis, karakter yang tidak disukai. Yang keempat, watak tokoh, yaitu suatu hal yang menggambarkan watak atau sifat karakter suatu tokoh. Karakter tokoh dapat digambarkan dengan baik, jahat, pemalas, berani, bertanggung jawab, dan lain-lain. Unsur yang kelima, latar, yaitu tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam sebuah cerita. Jenis latar diantaranya latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Unsur yang keenam, gaya bahasa. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Unsur ketujuh, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu diceritakan oleh kata ganti aku, saya, dan kami. Sedangkan sudut pandang orang ketiga ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh, seperti dia, ia, dan juga mereka. Unsur yang terakhir yaitu amanat, pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Apa itu unsur intrinsik? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang dilandasi, yang mendasari cerita atau biasa disebut dengan roh cerita, yang dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan oleh tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Tema dalam fabel biasanya berkaitan dengan pendidikan moral dan sosial. Itu adalah tema ya. Yang kedua adalah alur atau plot, yaitu serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktunya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang urutan waktunya bergerak ke depan. Sebaliknya, alur mundur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang urutan waktunya bergerak mundur ke belakang. Sementara alur campuran adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang urutan waktunya campuran, yaitu antara bergerak maju dan bergerak mundur ke belakang. Berikutnya yaitu yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh berupa penggambaran jelas dalam sebuah cerita. Pada fabel, tokoh utama adalah hewan yang digambarkan dapat berbicara, mempunyai perasaan dan tingkah laku seperti manusia. Nah, berdasarkan tokohnya ini, jika kita kelompokkan lagi, jika dilihat dari sering munculnya pelaku, dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, sering dibicarakan, dan jadi pusat perhatian, bahkan menjadi penggerak cerita itu sendiri. Sementara tokoh pembantu adalah tokoh yang muncul menyertai kisah tokoh utama. Sementara penokohan berdasarkan wataknya juga dibagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik, sementara antagonis mempunyai watak yang jahat, yang biasa ditandai dengan perbedaan pandangan dengan tokoh utama. Yang ketiga yaitu penggambaran watak tokoh melalui dialog, perbuatan, atau pikiran tokoh. Ini bisa ditandai dengan dua cara, yaitu analitik dan dramatik. Apa itu analitik? Yaitu pengarang langsung menulis watak tokoh di dalam cerita tersebut. Misalnya ditulis dengan keras hati, keras kepala,
penyayang, dan sebagainya. Sementara dramatik adalah pengarang tidak menulis secara langsung, akan tetapi disampaikan melalui tingkah laku, dialog, dan interaksi dengan tokoh-tokoh lainnya. Itu adalah unsur intrinsik yang ketiga, yaitu penokohan. Kita lanjutkan pada unsur intrinsik fabel yang keempat, yaitu sudut pandang. Adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, biasanya ditandai dengan kata ganti saya, aku, atau kami. Nah, sementara sudut pandang orang ketiga biasanya ditandai dengan kata ganti dia, ia, atau mereka. Itu adalah sudut pandang ya. Berikutnya adalah yang kelima, yaitu latar. Adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu lokasi terjadinya cerita. Dalam fabel umumnya ada di hutan, ladang, atau alam liar. Sementara latar waktu adalah waktu kejadian cerita yang ditandai dengan kata suatu hari pada zaman dahulu, serta menunjuk waktu seperti pagi hari, siang hari, atau sore hari. Sementara latar suasana ini berhubungan dengan kejadian yang dapat digambarkan langsung oleh pengarang atau melalui konflik yang dialami oleh tokoh pada cerita fabel. Misalnya ditandai dengan kata dingin sekali, gelap sekali, suasananya sangat panas, dan sebagainya. Berikutnya yang keenam, unsur intrinsik yang keenam adalah amanat atau yang terakhir, yaitu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca yang biasanya disampaikan secara implisit atau tersirat. Dan pada cerita fabel biasanya mengandung nilai pendidikan moral. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun. Lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda dengan halnya seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat serang semut. Dia menari dengan sangat anggun sekali. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Namun, mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Ini kelanjutannya ya. Sang belalang yang sedang menari melihat semut berjalan dengan membawa makanan, dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut bekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut menjawab, Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin? Kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dahulu. Kata sang belalang. Semut itu tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut.
Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang yang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Nah, dalam cerita ini juga dilengkapi dengan pesan yang ditulis oleh penulis, yaitu masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah cerita fabel. Maka setelah itu kita akan bedah satu-satu dari sudut pandang intrinsiknya. Nah, ini dia unsur intrinsik pada belalang sembah. Yang pertama, temanya. Tema dalam belalang sembah adalah pelajaran hidup, yaitu bijaksana dalam menyiapkan masa depan. Sementara tokohnya terdiri dari belalang sembah dan semut. Untuk penokohan sendiri, belalang sembah adalah antagonis, sementara semut adalah protagonis atau berwatak baik. Sementara watak tokoh, belalang sembah mempunyai watak yang pemalas. Dia hanya sibuk menari menjelang musim dingin. Sementara semut, dia mempunyai watak tokoh yang rajin karena mengumpulkan makanan menjelang musim dingin tiba. Latarnya dibagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat adalah kebun anggur, sementara latar waktu pada suatu hari menjelang musim dingin. Sementara latar suasana mengharukan karena semut tidak tega dan memberikan makanan kepada belalang sembah. Gaya bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa tidak formal, yaitu bahasa sehari-hari. Sementara sudut pandang adalah orang ketiga karena ditandai dengan kata ganti tokoh, yaitu mereka. Yang terakhir adalah amanat. Saya menulisnya ada 3, yaitu jangan malas karena bisa berakibat fatal untuk diri sendiri. Yang kedua, fokus dengan yang kita kerjakan, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang ketiga adalah memanfaatkan waktu dengan bijaksana, tidak menyia-nyiakan waktu. Menentukan tokoh dan watak tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Ada tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Nama tokoh ulu, watak tokoh sombong. Bukti pada teks yaitu, makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah, julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Hah? Sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam 2 dunia, darat dan air. Mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Kemudian tokoh ikan, watak tokohnya ramah dan rendah hati. Pada teks, aku tidak dapat merasakan hujan ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu ulu? Kemudian nama tokoh semut, itu watak tokohnya baik dan ramah. Bukti pada teks yaitu, ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku bertuduh, sahut semut. Kemudian nama tokoh burung, watak tokohnya bijaksana. Bukti pada teks yaitu, ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, itulah yang kumaksud ulu, kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri.
Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Pola pengembangan judul. Yang pertama, judul berasal dari nama tokoh. Contoh, Cici dan Serigala, Kancil dan Tikus. Kemudian ada judul dikembangkan berdasarkan sifat tokoh. Contoh, Tikus yang baik hati, Gajah penolong, Merak yang pemurah. Berikutnya, judul diambil dari tema. Contoh, Semua Istimewa, Cintai Sesama. Kita akan berbicara mengenai kaidah kebahasaan dalam teks fabel. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata lainnya. Sinonim dalam teks fabel dikhususkan dalam kata sifat yang berkaitan dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat. Contoh, kata rajin, sinonimnya berusaha giat, suka bekerja. Kata sedih, sinonimnya merana, susah hati, sedu sedan. Rajin dan sedih merupakan efek emosi lemah, sedangkan berusaha giat, suka bekerja, merana, susah hati, dan sedu sedan merupakan efek emosi kuat. Nah, berikutnya adalah antonim. Antonim adalah dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh, atas antonimnya bawah, besar antonimnya kecil. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik dua. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk kalimat tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru untuk kalimat perintah. Kemudian ada kata ganti orang pertama dan kedua. Berikut adalah cara penulisan kalimat langsung. Pertama, bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Contoh, saya tidak mau bersamanya, tegas Risma. Pada kalimat A merupakan penulisan yang salah karena menggunakan tanda petik 1. Sedangkan pada bagian B merupakan penulisan yang benar karena menggunakan tanda petik 2. Berikutnya, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petik. Contoh, Andi menyatakan, aku akan pergi ke sekolah. Kalimat A salah karena tanda titik diletakkan setelah tanda petik 2. Seharusnya tanda titik diletakkan sebelum tanda petik 2, seperti contoh B. Ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan, atau dengan kata lain, kalimat pengiring berada di depan. Contoh, Ulu berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri. Pada kalimat A merupakan kalimat yang salah karena setelah kata
berkata, tanda koma tidak diberi spasi dengan tanda petik 2. Berbeda halnya dengan bagian B, Ulu berkata, koma, spasi, petik 2, biarlah saya bernyanyi sendiri, merupakan bagian yang benar karena setelah tanda baca koma diberikan spasi dengan tanda petik 2-nya. Kemudian yang keempat, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Dengan kata lain, kalimat pengiring berada di belakang. Contoh, Ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Bagian A salah karena tidak ada spasi antara petik 2 dengan kata semut lirih. Berbeda halnya dengan B. Setelah kata hujan, koma, lalu tanda petik 2 diberikan spasi dengan kata semut lirih. Selanjutnya, yang kelima, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Dengan kata lain, kalimat pengiring berada di tengah. Contoh, aku tidak mau bersamanya, kata Rani. Biarkan dia dengan yang lain. Pada bagian A merupakan bagian yang salah karena pada awal kalimat kedua di kata biarkan menggunakan huruf kapital. Seharusnya ditulis huruf kecil seperti pada bagian B karena kata biarkan tidak menunjukkan nama orang dan kata sapaan. Berikutnya yang terakhir, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh, kata berkata, kenapa aku harus menurutimu? Tanda tanya. Nah, pada bagian A salah karena di sana dua menggunakan tanda baca, tanda tanya dan tanda koma. Seharusnya ditulis seperti bagian B, hanya tanda tanya saja tanpa diisi tanda koma, atau tanda seru tanpa diisi tanda koma. Nah, berikutnya adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup tidak menggunakan tanda petik, intonasi membacanya datar, dan terdapat perubahan kata ganti orang. Perubahan kata ganti orang pada kalimat tidak langsung. Yang pertama, kata ganti orang pertama, saya atau aku, berubah menjadi orang ketiga, dia atau ia. Contoh, saya mencintai Dion, kata Ayu dalam penulisan kalimat langsung. Dalam penulisan kalimat tidak langsung, Ayu mengatakan bahwa dia mencintai Dion. Berikutnya adalah kata ganti orang kedua, kamu, berubah menjadi orang pertama, saya atau aku, atau nama orang. Contoh, apakah kamu mencintai saya? Tanya Ayu dalam kalimat langsung. Ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, Ayu bertanya apakah Dion mencintainya. Kemudian yang ketiga,
Kata ganti orang kedua jamak kalian dan orang pertama jamak kita berubah menjadi kami, kita, dan mereka. Contoh, apakah kalian tahu perasaanku? Tanya Ira dalam kalimat langsung. Kemudian kalimat tidak langsungnya, Ira bertanya, apakah kami tahu perasaannya? Nah, selanjutnya adalah penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya nanti jatuh. Berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi dalam teks fabel merujuk pada konjungsi kronologis atau urutan waktu seperti sewaktu, ketika, selama, sambil, sesudah, setelah, seusai, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula konjungsi intrakalimat atau dalam satu kalimat seperti dan, atau, tetapi, sehingga, sedangkan, padahal, maka, dan sebagainya. Contoh, gajah datang menolong ketika kancil sedang kesusahan. Gajah menolong kancil sehingga mereka menjadi teman baik. Berikutnya adalah kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri, sehingga makna kata sandang sangat bergantung pada kata yang mengikutinya. Penulisan kata sandang si dan sang terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, kecuali peletakannya di awal kalimat. Dengan kata lain, apabila bukan di awal kalimat, kata sandang si dan sang ditulis dengan huruf kecil. Contoh, suatu hari si kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Contoh yang kedua, sang gajah memiliki tabiat yang begitu angkuh. Kata si pada si kancil ditulis dengan huruf kecil karena berada di tengah kalimat. Sedangkan kata sang pada kata gajah ditulis dengan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan. Kata depan biasanya digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan diantaranya di, ke, dari, pada. Contoh, rusa bersembunyi di dalam rumput. Pemburu mendapatkan buruan pada saat matahari sudah meninggi. Menceritakan kembali isi fabel. Lalu bagaimana caranya? Langkah-langkah agar bisa menceritakan kembali isi fabel antara lain sebagai berikut. 1. Membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Dengan begitu, kita dapat memahami isi cerita secara keseluruhan dan menemukan pesan moral yang ingin disampaikan. 2. Mencatat nama-nama tokoh, watak tokoh, latar, dan amanat yang terdapat dalam cerita. 3. Mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fabel di tiap paragraf. Dengan begitu, kita dapat merangkai dan menghubungkan cerita dari peristiwa-peristiwa. 4. Menulis atau melisankan kembali teks fabel yang dibaca sedapat mungkin menggunakan kata-kata sendiri.